Kembali lagi video coding bersama dengan saya Yusan. Motion.dev atau dulu dikenal sebagai Framer Motion adalah sebuah library untuk membuat animasi di web. Yang mana mereka sekarang ini support untuk React, Vue hingga pure JavaScript. Dan di halaman depan ini kita bisa melihat sampel-sampel animasi yang bisa dibuat oleh Motion. Keunggulan dari mereka adalah library ini tidak membuat berat dari sisi size hingga processing, dan animasinya sangat smooth. Ini contoh ketika animasi scroll, ada ketika gesture, ketika hover dia mendapatkan animasi. Kemudian animasi seperti transisi atau motion, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mencoba Motion.dev ini di dua library terkenal, pertama di React dan di Vue dalam satu video. Mari kita mulai. Di sini kami sudah menyiapkan dua project. Yang pertama untuk testing Motion React dan kedua untuk Vue-nya. Yang bisa cek di repo yang sudah kami siapkan, linknya di deskripsi. Nah, ini untuk React dan ini untuk Vue-nya. React menggunakan Next dan Vue menggunakan Nux. Mari kita langsung mulai untuk Motion untuk React. Di sini yang perlu diinstal pertama, mari kita cek. Nah, ini yaitu menginstal Motion. Saya stop dulu untuk processingnya. npm install motion. Sambil menunggu kita cek lagi dokumentasinya untuk import. Dia hanya cukup import motion ini, dan from-nya motion-react ini berdasarkan library yang digunakan untuk UI. Oke, installnya sudah selesai. Coba kita import. Oke, sepertinya sudah auto complete dari Winsoft-nya. Tinggal kita tap saja, dia akan langsung terisi. Nah, Oke, setelah diimport, kita cek lagi dokumentasinya untuk rendering. Simulasi pertama membuat animasi berputar untuk box. Coba kita cek source-nya, apa yang perlu di code. Oke, di sini ada perbedaan untuk diimport dari Motion React Client. Yang mana agar bisa jalan di Next ini perlu dirender dari sisi client saja. By default kan Next dia support server rendering, tapi kita biarkan dulu apakah nanti ada error atau lain sebagainya. Kita perbaiki importnya React dash client, kemudian komponennya saya taruh di bawah saja. Motion dot. Nah, ini ingin merender sebagai apa? Saya ingin merender sebagai UL saja biar sama seperti dokumentasinya. Karena tidak ada child, saya bikin seperti ini. Sisanya properti animasi. Animate rotate 360 persis. Kemudian transitionnya, durasinya saya bikin 1 detik. Sisanya tinggal style. Nah, untuk style saya buat di atas ini saja. Fonts box style. Nah, ini isinya styling untuk boxnya ini, jadi sangat-sangat tidak terbatas. Ini kan CSS. Saya ingin membuat width 100, px backgroundnya red. Coba kita render terlebih dahulu apakah hasil dari ini. npm dev atau npm run dev di port 3000, di reload. Oke, terjadi error di import React lainnya, padahal ini sudah sesuai dengan dokumentasi. Coba kita ganti dengan React-nya saja. Oke, tidak ada merah-merah. Dan ada error, ini hanya support client rendering, sehingga kita harus menambahkan use client. Karena by default Next support server rendering untuk page-nya. Nah, dan berikut adalah listnya. Dia langsung ada animasi untuk kotak. Ini kenapa dia terpotong? Karena saya hanya membuat bodinya segini saja. Coba kita buat pembungkusnya tuh lebih lebar. Saya buat inline saja biar cepat. Height-nya 100 VH saja. Dan W-nya
100 VW. Oke, kurang lebih sebagai berikut hasil renderingnya. Coba kita senterkan saja biar menarik. Coba saya tambah padding saja, paddingnya mungkin 100 px. Ini hanya random, titiknya biar tidak terlalu ke pinggir. Oke, so far untuk animasi kotak berputar 360 derajat ini udah oke, simple sekali penggunaannya. Untuk berikutnya, coba kita cek di dokumentasinya customisasi apa saja yang bisa kita lakukan untuk motion for React ini. Tadi kan kita sudah ubah untuk durationnya menjadi 3 detik. Kalau kita scroll lagi, ada opsi enter animation. Di sini menambahkan prop initial dan ada extra prop scale di dalam animate props. Coba kita play. Oke, initial ini kalau dibaca dia startnya dari posisinya ukurannya 0. Ini initial scale 0, tapi ketika animasi udah jalan dia scale-nya 1 alias 100%. Coba kita tes di kotak yang tadi kita buat. Inisialnya saya taruh di sini saja. Kan disebutkan di start di awal-awal. Inisial ini tadi scale. Kemudian kalau animasi udah jalan scale-nya menjadi 1. Coba kita reload. Oke, looks good, tapi sebenarnya terlalu lama, 3 detik. Saya ubah jadi 1 saja. Oke, looks good. Coba kalau scale-nya jadi 2, apakah akan jadi 2 kali lipat besarnya? Ya, benar sekali. Di sini ada opsi infinity kalau tidak salah. Saya sempat membacanya infinite true. Apakah ini boolean? Tapi mendapatkan error. Sepertinya bukan. Apakah di sini? Oke, nanti kita cek lagi dokumentasinya untuk infinite-nya. Hover tap animation. Nah, ini kita bergerak sesuai dengan arahan kursor. While tap itu ketika diklik gitu ya. Coba while tap kita coba. Sepertinya di sini saja. While tap saya ingin ubah scale-nya menjadi 1,5 biar agak besar. Oke, jadi seperti efek dung-dung gitu. Kemudian while hover-nya, kepencet. Saya buat sama, scale-nya di 1,5. Jadi ketika mouse-nya ada di sini. Oke, looks good. Bahkan di sini kita bisa mendapatkan custom event, misal on hover start, atau adakah on tap start. Mari kita coba saja. On tap start ada. Kita coba console log tab. Bahkan on tap end juga ada di sini. Sangat komplit. Nah, ini bisa kita pakai misal untuk kondisi event ketika on click dan sebagainya sesuai kebutuhan. Oke, jalan. Tambah tap. Scroll lagi dokumentasinya, apakah ada event lainnya. Nah, ini adalah beberapa sampel untuk animasi lainnya yang bisa kita terapkan bersama motion di React. Di sini kami tidak akan mencoba semuanya karena ini akan sangat-sangat banyak sekali. Silakan coba langsung sesuai dengan dokumentasinya yang sudah sangat cukup lengkap. Ini sampel untuk toggle button. Dan kurang lebih adalah berikut untuk getting started motion di React.js. Mari kita bergeser ke Vue. Bergeser ke Vue project, di sini kami menggunakan Nux dan sudah menyiapkan satu halaman untuk kita coba-coba. Coba kita start dulu npm dev di port 3000. Dia akan merender get ready.
persis dengan halaman yang sedang saya buka ini. Kembali ke dokumentasi Motion untuk Foo. Oke, let's start untuk instalasinya. Oke, yang diinstal di sini berbeda, dia npm install motion-v. Kita ikuti. Saya menggunakan pnpm di sini untuk mempercepat proses instalasi. Saya masuk directory projectnya dulu. Install motion-v. Ya, sambil nunggu kita cek lagi dokumentasinya. Nah, di sini bisa update config untuk Nux-nya jika menggunakan Nux Divu agar bisa mudah untuk penggunaannya. Atau jika ingin tanpa masukin ke modulsnya bisa menggunakan opsi ini. Dan itu hasilnya akan sama saja. Kita akan coba opsi yang pertama. Apakah installnya sudah selesai? Oke, install sudah selesai, masuk ke Nux config. Terus menambah konfigurasi ini modules. Nah, langsung. Oke, sambil dijalankan pastikan tidak ada error. Oke, so far so good. Kembali ke dokumentasi untuk tes implementasi. Kurang lebih propsnya sama dengan yang ada di Motion untuk React, tapi berbeda penulisannya saja karena di sini menggunakan Nux. Coba saya tes render kotak seperti yang kita buat tadi. Oke, so far sama. Coba cek source-nya. Oh iya, ini saya belum import. Script. Importnya sama, motion dari motion-v. Perbedaannya di bagian v ini aja. Kemudian props-propsnya. Tadi kita mulai dari untuk animasi rotate 360 dan transisinya 1 detik aja. Durationnya, transition propsnya. Coba saya rapikan dulu. Kemudian untuk stylenya, nah stylenya tuh dia ada. Oh, untuk stylenya agak berbeda di sini. Dia menambahkan class di komponen motionnya. Kemudian style biasa pakai CSS atau SAS di bagian bawah. Saya buat scope saja karena hanya mencakup dokumen Foo ini aja. Coba saya set width-nya persis, height-nya 100, background red. Jangan lupa nambahkan class-nya. Class-nya box saja, ini saya ganti box. Oke, sepertinya segini saja sudah cukup. Mari kita coba tes di browser. Reload. Ternyata ada kesalahan penulisan class, harusnya double S. Oke, biar rapi. So far so good. Ya, ini sekalian saya bikin ini saja agar tidak terpotong. Ini ada yang aneh, kenapa tidak masuk stylenya ya? Bisa kita inspect div. Sebenarnya saya random di bawah saja, jadi namanya wrapper, nambah kelas baru.
Oke, so far so good. Oke, so far so good. Untuk berikutnya kita tes opsi-opsi props berikutnya yang ada di dokumentasi motion. Persis ketika kita tes di React tadi. Kita coba dulu scale ini. Dan durasinya jadi 3 biar agak lama. Oke, tidak ada perubahan di scale. Oh, I'm sorry, sepertinya scale itu harusnya ditaruh di bagian animasi. Oke, ukurannya jadi 2 kali lipat setelah animasinya berjalan. Coba inisialnya kita ubah 0. Jadi dari ketiadaan menjadi ada. Inisial scale 0. Reload. Oke, looks good. Durasi 3 itu terlalu lama, sebenarnya cukup 2 saja. Kita coba untuk yang event-event seperti hover, klik, dan membaca ketika user klik. Oke, di sini menjadi while hover atau while press untuk event-eventnya. Kita coba ke semuanya. Coba ketika while hover, scale-nya saya ubah 1,5. Terus saya kembalikan animasi di awalnya, ukurannya 1. Dan ketika while press, kalau nggak salah ya, while press, scale-nya 1,5 juga. Jadi ketika di hover dan klik, sama ukurannya. Oke, di hover jadi membesar, 1,5. Dan ketika diklik juga. Coba tambah listening ketika press. Jadi menggunakan add. Ini sampelnya add first start ketika di hover. Coba kita ganti add click start. Click start. Sorry, add press start harusnya sama seperti well. Ini ada. Saya coba konsol log saja ini. Oke, so far so good, bisa membaca klik. Ini bisa kita pakai ketika ada custom behavior yang bisa dibuat tanpa batas. Untuk lainnya, mari kita baca dokumentasinya. Ada scroll animation, ini untuk sampel-sampel animasi lainnya. Dan masih banyak lagi. Ini sampel toggle, menarik juga, simple dan terlihat cukup responsif. Nah, di sini kami tidak akan mencoba semua macam animasi yang ada di dokumentasi motion dev ini. Silahkan coba di project Foo kalian. Ini sampel tab. Height, show. Dan kurang lebih adalah berikut untuk initiate dan implementasi motion di project React dan Vue.js. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat animasi yang lebih expert menggunakan motion ini, masing-masing di React dan Vue juga. Mungkin jika ada ide yang bisa dikombinasikan, silahkan komen di bawah untuk kita buat part 2 videonya. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di video coding berikutnya.